Anda hadir ya? Ada keterangan nikah Pak Mas Francis Vicky Bapak Aribentus Tapir Pak Januarti Mili Tunado Artiko Lilianti Jata Dorina Paristo Julianus Roname Simani Ada Pak. Sili Siska Noviantika Tri Galiana Putri Embrio Begi Segara Juliana Putri. Ini yang hadir ya. Jangan kemana-mana waktu, jangan sampai hilang hari. Nanti baru tahu kemana kita. Nah, itu materi kita hari ini. Kemarin ini masih menyangkut materi terakhir kita kemarin. Materi kemarin adalah tentang ini. Kalian sudah ada hasil-hasil di riset kita beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Nanti kita akan bahas berkelompok dan menunjukkan hasil-hasil praktek yang sudah kalian lakukan. Sebelum itu kita masuk ke materinya. Kita pengantar materi dulu. Nah, kita ulas kembali kemarin materi terakhir kalian. Sudah pertanyakan kemarin. Ada tidak kelompok yang mengalami kesulitan kemarin? Ada. Kesulitan itu akan terjawab pada hari ini. Kesulitan itu akan muncul ketika nanti dilihat di kelompok mana yang berhasil, di kelompok mana yang tidak berhasil, itu akan muncul. Ini nanti topik yang sudah cukup, bagaimana proses selanjutnya sebelum baru menghasilkan bidik yang baru. Yang sudah cukup, berarti sudah paham. Berarti bagaimana cara melakukan pendidikan atau pendidikan yang baik adalah perhatikan di depan. Jangan berbicara kalau datang kalau ada yang mereka. Yang kita bahas pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bibit stek kepada tanaman. Ada berapa faktor yang akan muncul nanti? Nah, yang pertama, apa itu ini? Faktor lingkungan yaitu faktor eksternal. Eksternal itu adalah faktor luar. Misalnya suhu. Setiap jenis tanaman memiliki suhu yang optimal untuk pertumbuhan steknya. Suhu terlalu rendah atau tinggi dapat menghambat pertumbuhan akar dan tunas baru pada bibit stek tanaman. Suhu ini menyangkut apa kira-kira? Suhu. Apalagi? Sirkulasi udara, apalagi? Nah, itu semua faktor lingkungan atau faktor eksternal masuk ke dalam suhu dia. Yang berikut, sini. Kelembaban. Apa pengaruh kelembaban menurut kalian? Kelembaban itu dipengaruhi oleh curah hujan. Kelembaban yang cukup tinggi membantu kita lembab dan mewujudkan aliran air yang berlebihan oleh penguapan. Tapi kelebihan air juga bisa membuat akar tidak mengembang, terusuk. Kekurangan air itu juga bisa membuat tanah menjadi keras, sehingga tidak mampu untuk akar berkembang. Itu juga harus pas kelembaban, tidak boleh terlalu lembab, juga tidak boleh terlalu kering. Yang berikut masuk ke intensitas cahaya, atau berikutnya adalah intensitas cahaya. Artinya berhubungan dengan sinar matahari. Di situ jelas terlalu banyak cahaya dapat menyebabkan stek menjadi kering. Terlalu sedikit dapat menghambat proses fotosintesis.
manusia. Yang kemudian disuplai ke seluruh bagian tanaman. Ini penting. Jangankan tanaman, manusia pun perlu sinar matahari. Sinyal apa kira-kira? Intermezzo untuk manusia. Sinar matahari itu adalah vitamin C. C itu buah-buahan. Itu vitamin D. Apa guna? Untuk pertumbuhan tulang dan kalau pada manusia sinar matahari tulang dan gigi itu fungsinya. Jadi kalau yang agak-agak itu semua pada jam-jam 12 misalkan ya. Benar, bagus. Sinar matahari bagus itu adalah pada jam pagi. Kalau sudah jam 9 ke atas itu manusia yang berikut, selain faktor dari luar, ternyata stek juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam. Yang pertama, Thomas. Faktor dari dalam yang pertama atau faktor di tengah itu adalah adanya tunas dan daun pada stek. Nah, lihat sekarang masing-masing stek kalian di depan. Ada tidak tunas baru atau daun baru yang muncul? Ada. Oke, nah ini salah satunya. Nah ini salah satunya, ini adalah kemungkinan hampir 100% dia berhasil karena muncul tunas-tunas baru. Kita cek ini ada akar atau tidak. Kalau dia memiliki akar, berarti dipastikan 100% hasil. Yang mana lagi yang lain? Nah ini. Nah kalau ini masih 50-50, meragukan. Bisa saja ini tidak berhasil. Nanti ini akan kita ketahui apa penyebab dari tanaman tersebut tidak berhasil. Stek yang memiliki tunas dan daun yang sehat memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Tunas dan daun berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pembuahan hasil fotosintesis. Ini sangat penting ya fotosintesis. Yang berikut, benar. Faktor yang berikut. Faktor yang berikut adalah zat pengatur tumbuh atau ZPT. Zat pengatur tumbuh seperti yang kita gunakan kemarin itu adalah bawang merah. Kenapa bawang merah kemarin kita gunakan? Apa yang terkandung kemarin di dalam bawang merah? Ada apa kemarin yang terkandung pada bawang merah? Sehingga dia bisa digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar serta tunas. Kenapa? Kandungannya ada auxin. Auxin itu untuk merangsang pertumbuhan. Dan ada tiamin. Tiamin itu untuk merangsang pertumbuhan tunas dan daun. Itu ya, itu yang terkandung pada bawang merah. Maka bawang merah itu sangat berguna untuk kita gunakan sebagai zat perangsang pada tanaman. Yang berikut adalah persediaan cadangan makanan. Persediaan cadangan makanan membantu stek dalam membentuk akar dan tunas baru sehingga mampu melakukan masif masalah fotosintesis. Untuk persediaan cadangan makanan, karena seperti tadi, jika tanaman tidak tumbuh tunas dan daun baru, karena fotosintesis itu diproses di mana fotosintesis diproses? Di daun, Pak.
pada Daun. pada daun. Pada nah, pada daun. Maka dari itu, ketika tanaman tidak ada tunas dan tumbuh daun-daun muda baru, maka fotosintesis itu tidak akan berjalan normal atau berjalan lancar. Itu ya. Lalu faktor berikutnya. Nah sekarang masih coba buka semua sungkup pada tanaman kalian. Sungkup pada tanaman kalian dibuka semua. Kita akan masuk ke ciri-ciri hasil tek dikatakan berhasil. Nah pertama, perhatikan tek kalian. Kita lihat. Mulai ditandai mana tanaman yang berhasil dengan mana yang tidak. Daun pucuk masih segar. Lihat pucuk kalian, ada yang punya pucuk enggak? Kalau yang tumbuh pucuk ada daun baru, nah itu otomatis tumbuh. Nah ini salah satunya ada daun atau pucuk barunya. Batang tek yang berhasil tumbuh ditandai dengan kondisi pucuk yang tidak mengering. Nah ini udah mengering dia. Coba lain lihat tanaman kalian. Daun pucuknya tidak mengering, kemudian tidak menghitam dan tidak rontok. Tidak rontok nih. Salah satu yang rontok nih. Mana lagi? Kemudian kondisi pucuk tersebut akan tetap segar, berwarna hijau dan akan menjadi daun. Lihat daun-daun pucuk yang pada tanaman kalian itu yang sudah ada pucuknya itu akan menjadi daun-daun baru. Itu yang akan digunakan tanaman untuk fotosintesis. Nah berikut ciri-ciri yang kedua adalah tumbuh tunas daun yang baru terkait dengan ditandai dengan tumbuhnya tunas yang ada pada batang tersebut. Tunas ini bisa muncul dari bagian paling atas batang ataupun dari ketiak daun. Tahu nggak ketiak daun di mana? Itu ketiak kamu. Ayo ketiak daun mana? Oke. Ini mana tadi yang nah ini nih yang tumbuh tunas baru nih. Nah ini namanya ketiak daun. Nah, ini dia, ini salah satu contohnya nih. Ini namanya ketiak daun, saya tahu. Jangan ketiak kalian yang disebutkan. Mau tumbuh daun di situ. Itu ya. Tumbuhnya tunas daun yang baru ini tindakan kalau proses pencegahan yang dilakukan dengan besar akan berhasil. Berikut. Nah, ini nanti akar memenuhi media tanam yang baru. Tujuan kita menggunakan alat transparan seperti ini perhatikan. Tujuannya menggunakan wadah atau tempat transparan seperti ini adalah supaya kita dengan mudah dapat melihat, oh tanaman saya tumbuh, pucuknya sudah bagus, akarnya ada enggak? Kenapa? Kenapa akar pada media-media yang menggunakan plastik yang transparan seperti ini. Contohnya, semakin lama jumlah tumbuh semakin banyak memenuhi media tanam, maka pencegahan yang dilakukan sudah sepenuhnya berhasil. Tuh dia. Nah baik, sampai sini yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan kembali ke kelompok kita yang kemarin. Nanti masing-masing kelompok akan menunjukkan hasil dari tes yang kalian lakukan.
Dua orang mempunyai terukur. Coba dengarkan beberapa pertanyaan, kalian catat. Nanti tolong masing-masing kelompok diskusikan dengan teman kelompoknya, cari masalah apa yang terjadi pada kelompok masing-masing. Dengarkan. Yang pertama, berapa persentase keberhasilan? Berapa persentase keberhasilan di bisnis yang kalian buat? Berapa persentase keberhasilan di bisnis yang kalian buat? Kedua, mengapa stek batang bisa gagal? Mengapa stek batang itu bisa gagal? Stek batang bisa. Yang berikut, berapa lama stek batang tumbuh kak? Berapa lama stek batang tumbuh kak? Yang berikut, kenapa stek mati? Pertanyaan berikut, kenapa stek mati? Ya. Yang berikut, mengapa pada stek tanaman dipotong miring? Ini LKPD kalian, produksi ya, bukan ya. Mengapa stek tanaman dipotong miring? Tanaman kita bisa miring. Kurang lebih berapa derajat kemarin? 45 derajat. Berikut, berapa lama stek akan berbuah? Berapa lama stek akan berbuah? Nah, jelas pertanyaannya? Ya baik, kalau pertanyaan sudah jelas, saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Silakan kerjakan itu, diskusikan dengan kawan. Ingat, dalam satu kelompok itu harus sama-sama kerja. Jangan mengandalkan satu atau dua orang tuanya. Kerja sama, itu sama-sama kerja. 15 menit ya.
Persentasenya dihitung ya. Berapa persentase setiap pokok tanaman produk tanamannya. Dari 3 pokok tanaman tersebut, berapa yang hidup? Oke, waktu kita kurang lebih 10 menit lagi. 4. Jawab semua pertanyaan kalian. Ini kan semuanya ada pada materi kemarin.
Ya, 5 menit lagi. Selesai. Tulis bagus-bagus. Tulis yang rapi. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Ya? 4? Baik, kalau sudah, Bapak angkat lagi, silakan kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Ya. Kelompok mana yang berani maju terlebih dahulu? Mengapa tunjuk nih? Ayo. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Ya, yang hidup sudah selesai diperkirakan 60-70%. Yang berhasil juga nanti disebabkan kurangnya kebenaran sehingga tidak terjadi mutasi. Ya, ini yang bisa kami jelaskan. Itu hasil penyampaian dari kelompok A. Kelompok lain ada yang menanggapi? Ya, ada yang bertanya? Kelompok lain, tenang. Ya, ini. Kenapa step bisa mati? Apa sih yang bertanya lagi? Kita tampung dulu pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi kan? Oke, kalau tidak ada jawab.
Ada berapa yang tumbuh? Ada 3, berarti 2. Nah sekarang pertanyaan dari Sumardi, kenapa? Penyebab kegagalan bibit kelompok mulia. Ya, apa penyebab dari 2 tanaman tersebut tidak tumbuh? Kira-kira penyebabnya. Nah salah satunya kan seperti ini sama sekali dari daun dan sebagainya. Akibat dari penyiraman dan curah hujan yang tidak kondusif sehingga membuat akarnya runtuh. Akibat dari Penyiraman yang ya berarti dia berhubungannya ke kelembaban ya. Berarti dia larinya ke kelembaban. Akibat dari siraman yang tidak kondusif sehingga mungkin tanaman tersebut busuk, daunnya runtuh. Nah seperti materi yang kita bahas tadi, sehingga dia tidak mampu melakukan fotosintesi. Ada lagi? Baik, dari kelompok 4 kalau sudah ada hasilnya, silakan ditutup. Nah, sebentar. Berarti berapa persen tadi? Berapa? 60% di penghasilan untuk kelompok 4. Bayar ya, ada 3 yang tumbuh. Nah, baik, tutup. baik, kalau saya mendengarkan lagi untuk yang terima kasih. Selamat pagi. Maka kelompok berikutnya kelompok 2. Keras suara ya, biar kawan yang lain selesai. Ini kenapa tidak begitu? Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menyelesaikan hasil praktek kelompok kami yaitu pembuatan memberi stek. Hasil fisika kelompok kami 100% berhasil dari 5 bibit sengaja dan makan. Sebelum lanjut saya persilakan kepada moderator kami. Oke, ini akan dari kami akan membuktikan hasil praktek kami yang berbuatan di Bistek. Setiap seperti kelompok kami sudah berhasil dari 5 bibit dan menyerbukan dan berakar. Nah, jika ada yang bertanya, silakan. Nah berarti kelompok 2 ini bibit-steknya menghasilkan 100% ya? Ya Pak. Dan terjangkau untuk kelompok tadi 5 bibit itu tumbuh dan berhasil tumbuh bunga dan akar dari kelompok 2. Nah kelompok lain silakan ada yang melengkapi. Kelompok lain silakan ada yang melengkapi. Katakannya. Ya, mohon Dorina. Berapa lama stek batang tumbuh akar? Oke, menurut kelompok kami, tumbuhnya akar pada bibit stek biasanya memakan waktu selama 4 sampai 6 minggu setelah akar stek dimasukkan dalam tanah. Beri tanah air dengan suhu hangat dan tempatkan di tempat dengan cahaya tidak langsung yang cukup terang. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Paham nggak? Jawaban tambah penjelasan. Cahaya tidak langsung itu maksudnya adalah jangan langsung ke kalian jemput atau kalian letakkan itu di bawah sinar matahari. Dalam suhu kamar itu maksudnya dalam suhu ruang seperti ini. Ini namanya suhu ruang ya. Dia tidak langsung terkena sinar matahari itu maksud dengan suhu kamar. Nah berikut ada lagi nggak yang bertanya? Oke kelompok 3. Mengapa pada stek tanaman ini? Bisa diulangi? Mengapa pada stek tanaman dipotong ini? Hasil dari presentasi kelompok kami, menurut kami, pemotongan yang dilakukan untuk
nampak sebagai tempat pembuangan. Oke, jelas kemudian itu ya fungsinya kenapa biasanya orang melakukan step. Kita jangan-jangan itu untuk lain ternyata dipotong miring kemarin. Sehingga kenapa membutuhkan akar tidak ada, tidak banyak. Miringnya itu kurang lebih 45 derajat ya. Kita pangkas miring, pangkal tanaman, kemudian dimasukkan ke horizontalnya bawah, kemudian masukkan ke dalam media. Ada lagi yang bertanya? Ada? Baik, Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Tanya. Kelompok berikutnya. Dari hasil survei kami, 2 meter dan 3 mati. Dikarenakan keakarannya lemah, tanamannya yang tidak tumbuh, akar daunnya sudah berfungsi karena sistematik dan sempit, lepas dan batang yang berbeda kehidupan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kelompok. Kenapa stek batang bisa gagal? Pertanyaannya adalah kenapa Batang bisa gagal. step yang kalian lakukan bisa gagal? Apa faktor penyebabnya pada kelompok kalian? Kegagalan stek batang untuk hidup disebabkan oleh faktor usia, bahan, teman, dan faktor berat yang disebabkan tidak gejalanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, mulai tanya kepada itu. Ada lagi yang bertanya? Nah, baik, Bapak tambahkan pertanyaan. Ada berapa bibit yang tumbuh tadi? Ada 2, Pak. Ada 2. Apa penyebab tiga tanaman yang lain itu tidak tumbuh? Karena perakarannya lemah, tanahnya tidak tumbuh, makanya daunnya sudah diulas pada sirkulasi dan stem. Lepas dan batangnya stem kemudian dipasang. Berarti dia masih lari ke tadi daunnya gugur, kamu bilang kan? Jadi dia lari lagi ke masalah fotosintesis. Jadi tanaman tersebut tidak mampu berfotosintesis karena kekurangan ya lautnya berkurang. Karena tadi sudah dijelaskan di awal, fotosintesis itu adalah faktor utamanya misalkan daun cahaya matahari. Kalau daunnya gugur dan sebagainya, otomatis menghasilkan makanan pada tanaman itu tidak akan terjadi. Itu ya. Beragam pertanyaan. Tidak ada, maka untuk satu. Baik, contoh yang terakhir.
kalimat dari lingkungan tanaman ada 4 tanaman yang tumbuh atau hidup, sedangkan 1 bibit tanaman yang kemungkinan gagal tumbuh atau mati. Ada berapa persen dari kelompok kalian? Berapa persen? Dari 5 tanaman, berapa yang tumbuh? 4. Kira-kira berapa persen? 60, 4, 90. Ya, kurang lebih berarti lumayan ya. Ada 4 bibit tanaman yang tumbuh untuk kelompok ya. Nah, untuk kelompok 3 dari kelompok lain ada yang menanggapi? Yes, dari kelompok 4. Sebelum lebih step ya. Kedua apabila ini adalah dari kebanyakan tanaman yang punya lemak untuk mendapatkan hasil. Jelas? Ya, berikut. Baik, hasil dari kelompok 4. Apa penyebab kegagalan tidak ada hidup dan tak tumbuh? Pertanyaannya adalah Apa penyebab kegagalan tidak ada hidup? oke, apa penyebab? Kan ada satu nih. Satu bibit kalian dinyatakan akhir atau tidak tumbuh. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Apa penyebab satu bibit tanaman ini tidak tumbuh? Disebabkan oleh korupsinya, jalannya proses Ya, berarti masih lagi dia pengaruh ke fotosintesis ya. Karena beda dua tanaman ini. Nah, kalau ini kan tumbuh daun ya, tumbuh baru. Sementara ini tidak ada. Sehingga daun yang digunakan untuk berfotosintesis itu tidak ada. Nah, apa? Masih ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Ya, baik, kalau tidak ada. Silakan. Tutup. Baik, kalau kita akan ditanyakan, hasil kami. Oke. Nah, baik. Dari 4 kelompok kita sudah lihat kalian bisa menyampaikan persentase keberhasilan pengaruh tumbuh dan tidak tumbuh pada bibit tanaman kalian. Sebenarnya dari awal aku sudah bilang secara teknis kalian bisa, tapi pengaruhnya apa simpulkan rata-rata yang menyebabkan tanaman kalian tidak berhasil itu adalah daun yang rontok. Daun yang rontok terjadi pengeringan pada batang, khusus pada batang sudah tidak tumbuh akar tanaman, sehingga tidak bisalah melakukan proses fotosintesis rata-rata seperti itu. Nah, untuk satu kelompok yang berhasil, yang kita lihat keberhasilannya, bukan Mas. Oke. Nah, ini satu kelompok itu pada kelompok 2. Selain dia tumbuh daun dan pucuk muda, nah bisa kita lihat di situ. Nah, tanaman ini sudah memiliki akar yang tua, sudah memerah atau kuning dia. Ini menandakan bahwa ini memang berhasil 100%. Nah, tanaman ini tinggal kalian pindahkan ke lahan atau ke media tanam yang lebih luas. Bagaimana cara memindahkannya? Ini jangan sampai keluar dari tanahnya, sehingga perakaran pun tidak rusak. Apa juga sudah contohkan kemarin atau sudah memberitahu dari awal?
kebutuhan, bagaimana cara menghitung kebutuhan bibit tanaman kemarin? Misalkan ini, kalian mau memindahkan bibit tanaman ini ke lahan. Sementara jarak tanaman lebar itu biasa berapa? Satu kali satu atau 1 meter kali 1 meter. Untuk menentukan berapa luas lahan yang kalian gunakan, itu tinggal kalian hitung. Misalkan si Bebas ada 1 hektar lahan, ingin menanam bibit lemon ini, jangan bersiap tanam dia. Cara menghitungnya bagaimana? Luas lahan dibagi dengan jarak tanam. 1 hektar itu kalau dikalikan, kalau dijadikan ke meter, itu adalah 10.000. Terus biaya satu lahan 1 hektar itu 10.000. Maka dapat dihitung dalam 1 hektar berapa bibit tanaman yang bisa disiapkan oleh kalian untuk kalian memindahkan lemon tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi, terutama untuk kelompok yang banyak mengalami kegagalan. Kelompok 1, ada yang mau disampaikan? Nah, kalau diakumulasi dari 4 kelompok, bisa nambah berapa dari kelompok 1 yang hijau? 2, Pak. 2. Di kelompok 2, 5, berarti sudah 7. Kelompok 3, berapa? 7, 14. Di kelompok ini 11, kelompok 4 berapa? 11. Ada berapa semua bawah kita? 15, 20. Berarti ada 5 tanaman yang tidak berhasil. Ada 15 yang berhasil. Berapa persen? Berarti untuk hari ini praktek kita itu mencapai persentase itu 70 sampai 80. Lumayan bagus ya, pertama. Ini lumayan paham. Nah, untuk yang belum paham, yang belum mengerti cara step, yang masih gagal, nanti kita lakukan bersama dan kawan-kawan yang lain yang sudah paham, nanti bisa membimbing kawan yang lain. Nah, baik, ini sudah kita pelajari dari awal. Sekarang kita membahas soal kalian. Kerjakan, Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit, kemudian diumumkan. Dan silakan, ini adalah untuk evaluasi kalian dari pembelajaran kita awal kemarin sampai dengan pembelajaran kali ini. Seberapa perkembangan yang kalian dapat? 15 menit untuk kalian.
benar soalnya, jangan main asal tandai asal keluar dibaca. Ini menunjukkan seberapa kalian memahami materi yang sudah aku sampaikan dari pertemuan pertama kemarin sampai pertemuan kedua hari ini. Oke, sudah? Kita dulu dari komponen siapa fraksi? Kelompok dulu. Koreksi.
Baik, Peggy. Haris. Cindy, yang lain kalau udah kumpulkan ya. Yang lain. Kita koreksi. Ya, semua. Nah, baik, itu sampel tiga orang yang sudah koreksi itu menunjukkan perkembangan dari materi awal kita kemarin. Nah, Pak yakin yang lain juga karena sudah pembelajaran yang kedua kita sudah paham materi-materi yang Pak sampaikan sehingga nilai-nilai yang selamat kita dapatkan pun pasti bagus. Ya, itu pasti nanti karena nilai sudah tercatat di situ, kita menguasai materi kita untuk materi stek pada tanaman lemon. Nah, itu materi pada tanaman lemon itu mencapai 90% proyektif yang paham secara praktek dan juga secara teori. Nah, berikut untuk pertemuan kita hasil lomba akhiri ada pertanyaan kira-kira? Ada satu lagi. Bapak minta kalian isi angket motivasi ini. Ini motivasi yang pertama kemarin. Setelah kalian mempelajari pada pertemuan pertama dan terakhir di sini Bapak bagikan lagi pada pertemuan berikutnya. Riko, Doni, isi lagi ya. Kemarin sudah kalian isi. Meli, Benedikta, Simarni, Francisco Seriki. Isinya sama, silakan kalian buat centang. Amen. Ini namanya sudah Pak tulis nama kalian. Saya sudah menyesuaikan yang kemarin. Peggy, Cindy, Ika, masuk, Paris,
Kalian tentang. Mengikuti sunnah guru kan gini, kalian mengikuti itu dari awal, tapi baru nyampe. Ya, terus kalau kalian poin yang pertama ini adalah poin tertinggi. Itu adalah motivasi kalian, motivasi pelajar kalian. Ingat ya, 1, 2, 3, 4 itu adalah skornya. Kalau kalian ada skor 1, misalnya mengikuti instruksi, berarti kalian mengikuti sama, gitu aja. Di sini sesuai dengan apa yang kalian dapat ketika pembelajaran berlangsung. Bapak akan bandingkan dengan nanti motivasi yang Bapak bagikan di pertemuan kemarin. Ada perubahan atau tidak? Ya, 4 itu adalah skor tertinggi dan 1 itu adalah skor rendah. Sudah? Ya, kalau sudah silakan dihukum. KPD karakter pukul ya. Ayo kumpulkan sudah. Sudah belum? Kelompok 1 belum ya? Nah baik, sambil menunggu kelompok 1, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Asik, tidak mengasihkan, membosankan, menyenangkan. Berarti menyenangkan ya? Ada yang ngantuk? Tidak boleh ngantuk-ngantuk. Anak-anak muda seperti kalian itu tetap harus semangat. Tidak ada waktu ngantuk-ngantuk. Sudah? Kelompok 1? Sudah belum? Ya. Bukan. Ya. Kita akan membahas tentang masalah vegetatif. Teknik di dalam vegetatif pertama, berarti pertama kita nanti kita akan bahas tentang cangkok. Karena cangkok itu adalah juga termasuk
rapikan kembali meja kalian. Rapikan seperti awal. Jangan ditarik ya, biarkan. Jangan ditarik kursinya. Nah, untuk bibit-bibit step kalian itu kembalikan ke tempat penyimpanan kita tadi. Tempat penyimpanan yang kemarin. Nanti kita akan melakukan pemindahan untuk bibit-bibit yang sudah berhasil. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini sampai sini, silakan satu orang tutup dengan doa. Ya. Mari kita berdoa bagi yang beragama Kristen yang terbayang. Terima kasih Bapak yang dari surga, pada hari ini kami untuk menjalankan aktivitas pengacara hari ini dan kami tidak selesai menjalankannya. Terima kasih atas kami dan berkati guru-guru yang mengajar kami Tuhan. Terima kasih khusus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Selamat siang.